Perkenalkan, nama saya Yofendi Darmawan dari kelas 11 IPS. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia atau bahasa Inggrisnya yaitu Human Respiratory System. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu pengertian umum sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pernapasan internal dan pernapasan eksternal. Pertama, kita akan membahas pernapasan internal terlebih dahulu. Pernapasan internal adalah pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibanding pernapasan eksternal. Yang kedua, kita akan membahas tentang pernapasan eksternal. Pernapasan ini adalah jenis pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru. Lebih tepatnya, pernapasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Ini bisa dilihat dari gambar di bawah. Yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita akan membahas tentang pernapasan dada terlebih dahulu. Mekanisme pernapasan dada yaitu merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau biasa yang disebut dengan interkosta. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi. Selanjutnya tulang rusuk terangkat dalam posisi datar. Selanjutnya paru-paru mengembang. Selanjutnya tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya udara luar masuk ke paru-paru. Itu adalah fase inspirasi pernapasan dada. Yang kedua itu ada fase ekspirasi pernapasan dada. Mekanisme ekspirasi pernapasan dada adalah sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk relaksasi, selanjutnya tulang rusuk menurun, selanjutnya paru-paru menyusut, selanjutnya tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan dada bisa dilihat seperti gambar di bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar udara masuk. Yang kedua, fase ekspirasi pernapasan perut. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar, kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, udara keluar dari paru-paru. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kapasitas volume pernapasan. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi, sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi ada sekitar 4 macam.
Yang pertama itu udara pernapasan biasa atau volume tidal (VT). Itu merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar itu sebanyak 500 ml. Bisa lihat di bawah, gambar di bawah. Yang kedua ada udara cadangan inspirasi atau udara komplementer atau UK. Itu merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal. Setelah melakukan inspirasi normal, besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 ml. Itu juga bisa dilihat seperti gambar di bawah. Yang ketiga itu ada udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer atau US. Itu merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 ml. Itu juga bisa dilihat seperti gambar di bawah. Yang keempat ada udara residu atau UR. Itu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 ml. Bisa dilihat seperti gambar statistik di bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 jenis gangguan yang ada dalam pernapasan. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan memilih 5. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ini ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronchiolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronchiolus, disebut asma bronchiale, terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit menurun. Itu asma bisa dilihat di gambar di bawah, perbedaan yang normal sama yang sudah terkena asma. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Itu merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan yang pertama, peningkatan kerja sebagian otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan, mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Yang ketiga ada bronkitis. Itu adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Itu bronkitis bisa dilihat penyakitnya seperti gambar di bawah. Yang keempat, itu saya memilih faringitis. Itu biasanya atau biasa kita disebut dengan radang tenggorokan. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Bakteri yang biasanya menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Yang kelima itu ada sinusitis. Itu adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus itu letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.